Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Banyak sekali yang bertanya mengenai pengujian asumsi klasik. Apakah data panel ini perlu dilakukan pengujian asumsi seperti normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, ataupun autokolerasi? Nah, apakah data panel ini perlu dilakukan semua uji asumsi klasik ataupun memang ada beberapa yang tidak? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan. Kita akan bahas di video kali ini, tapi sebelum itu silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Apalagi kalau kalian sedang di tingkat akhir ya. Nah, kita akan bahas mengenai uji asumsi klasik pada regresi data panel. Nah, seperti yang kita ketahui pada model regresi data time series, jadi kalau teman-teman mempunyai data time series, sebetulnya uji heteroskedastisitas itu tidak perlu. Ya, jadi tidak perlu pakai uji heteroskedastisitas, tapi perlu dilakukan pengujian autokorelasi. Itu kalau data kalian time series. Nah, kalau data kalian cross section, justru yang tidak perlu dilakukan adalah autokorelasi. Nah, di dalam data cross section itu tidak perlu dilakukan uji autokorelasi, namun wajib dilakukan uji heteroskedastisitas. Oke ya, itu perlu digarisbawahi. Kalau kita merujuk pada data time series, itu perlu dilakukan autokorelasi dan tidak perlu heteroskedastisitas. Kalau data kalian ini adalah data cross section, autokorelasi tidak perlu, heteroskedastisitas wajib. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya data kita ini data panel? Bagaimana pengujian asumsi klasik untuk model regresi data panel? Data panel seperti yang kita ketahui merupakan gabungan antara data cross section dan data time series. Nah, untuk perbedaan jenis data ini, cross section, time series, dan data panel, silahkan teman-teman dicek di video ini ya, agar lebih paham lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana pengujian asumsi klasik untuk model regresi data panel? Oke ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita tahu ya, pada data panel ini ada model atau teknik regresi dilakukan melalui 3 pendekatan. Ya, ada 3 pendekatan untuk melakukan regresi data panel. Yang pertama ada common effect, yang kedua ada fixed effect, kemudian yang ketiga ada random effect. Oke ya. Nah, common effect dan fixed effect ya. Pendekatan common effect dan fixed effect pada regresi panel umumnya ini menggunakan, atau pada dasarnya ini menggunakan pendekatan OLS atau ordinary least square. Itu kalau pendekatannya common effect dan fixed effect. Kemudian kalau random effect ini menggunakan pendekatan GLS, generalized least square. Kayak ada OLS, ada GLS. Untuk common effect dan fixed effect itu pendekatannya OLS, sedangkan untuk random effect itu pendekatannya adalah GLS. Nah, kita lihat ya, saya akan buatkan tabel penjelasan seperti ini. Kalau uji prasyarat atau uji asumsi klasiknya normalitas nih, kalau normalitas itu tidak perlu dilakukan apabila pendekatannya OLS. Artinya kalau pendekatannya menggunakan FEM atau CHEM, fixed effect atau common effect, itu tidak perlu pakai normalitas. Sementara kalau GLS atau random effect ya, menggunakan random effect itu perlu pakai normalitas. Kemudian heteroskedastisitas. Kalau heteroskedastisitas, jika kalian menggunakan pendekatan FEM atau CHEM ya, fixed effect atau common effect,
itu perlu dilakukan heteroskedastisitas. Sementara di random effect itu tidak perlu. Ya, itu heteroskedastisitas. Bagaimana kalau multikolinearitas? Nah, multikolinearitas kedua-duanya perlu ya. OILS atau GLS itu perlu dilakukan uji multikolinearitas. Artinya kalau misalnya kalian melakukan pendekatan fixed effect, common effect atau random effect, semuanya perlu pakai multikolinearitas kalau variabel bebasnya ini lebih dari satu variabel. Itu multikolinearitas. Nah, sekarang bagaimana dengan autokolerasi? Di autokolerasi untuk semua pendekatan fixed effect, common effect atau random effect itu tidak perlu dilakukan. Artinya tergantung dari pendekatan mana yang terbaik ya. Saat pendekatan kalian menggunakan OILS, itu apa saja yang perlu dilakukan. Saat pendekatannya menggunakan GLS, itu apa saja. Jadi seperti itu ya. Pengujian asumsi itu perlu, tapi tergantung dari pendekatannya yang mana. Ada beberapa yang perlu dilakukan, ada yang beberapa tidak perlu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti penjelasannya saya akan buatkan tertulis, dan mudah-mudahan ini bisa melengkapi pemahaman teman-teman semua. Mudah-mudahan lancar semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.